Baik, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Google Slide. Di sini terdapat beberapa template. Kita dapat mencari dan memilih salah satu template ya teman-teman. Kita memilih template bahan ajar kelompok 6. Di sini sudah ada beberapa template. Kita dapat memilihnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Halo teman-teman, pada hari ini kelompok membuat bahan ajar dari kelas 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang olahraga ya. Nah, kita akan menggunakan Google Slide. Di sini kita harus mengeditnya kalimat kata-kata yang terdapat pada Google Slide. Kita edit terlebih dahulu ya, teman-teman. Pertama-tama kita klik tulisan yang terdapat pada Google Slide ya, teman-teman. Kemudian kita klik hapus, lalu hapus kembali tulisan-tulisan yang tidak akan kita gunakan ya. Kita bisa mengeditnya sesuka hati kita ya. Tinggal mengklik dan atur sesuai keinginan kita. Nah, kalau kita ingin menambahkan kata-kata, kita klik tanda tambah, teks, kita ketik apa yang akan kita tulis ya. Kita bisa mengedit format tulisan yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Begitupun ukurannya. Kita gunakan ukuran nomor 30. Kita bisa mengubah format, posisi teks yang sesuai dengan kita inginkan dengan mengklik garis-garis yang di bawah ini. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menambahkan bentuk untuk latar dari nama anggota dari kelompok kami. Kita tinggal mengklik menu yang terdapat pada layar dan menyesuaikannya dengan yang kita inginkan. Kita salin nama anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kita tambahkan teks untuk menuliskan nama kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membuat slide 2. Pertama kita siapkan dulu template-nya, lalu yang kedua kita siapkan gambar yang akan ditampilkan nantinya di slide. Dikarenakan akan ada beberapa pertanyaan, maka kita akan menuliskan beberapa kalimat. Yang pertama kita klik fitur plus di sini, lalu kita pilih teks, lalu langsung saja kita ketikkan di sini. Kita akan mengetik apa di sini? Saya akan mengetikkan jawablah pertanyaan berikut. Selanjutnya kita enter untuk ke bawah. Di sini saya akan membuat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah kamu suka bermain? Selanjutnya,
Nomor 2, permainan apa yang kamu sukai? Yang ketiga, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Lalu di bawahnya saya akan memerintahkan anak-anak untuk memperhatikan gambar yang nantinya akan saya tampilkan. Di sini perintahnya perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, di bagian bawahnya saya akan memberikan gambar dan kita bisa untuk merapikan kalimat ini bisa langsung saja digeser ke atas seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar di bagian bawah, maka kita bisa mengklik fitur plus, lalu kita klik gambar, ambil dari foto. Lalu saya sudah menyiapkan beberapa foto untuk dimasukkan ke slide. Yang pertama ada foto orang sedang bermain lompat tali. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita tambah lagi karena saya akan memberikan 3 gambar. Selanjutnya adalah gambar anak-anak yang sedang senam. Selanjutnya anak yang sedang bermain air atau berenang. Kita rapikan saja, sesuaikan dengan ukurannya. Lalu taruh di sebelah sini. Dan ya, kita rapikan. Nah, sudah. Nah, slide yang saya buat sudah jadi seperti ini. Sekian tutorial untuk membuat slide kedua dari saya. Terima kasih. Di bagian slide 3 ini, kita bisa mengganti judul template tersebut dengan judul yang kita mau. Di sini saya memberikan judul olahraga yang menyenangkan hati. Kita bisa mengetiknya di bagian judul tersebut. Ketika judul sudah dibuatkan, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu menambahkan gambar. Untuk menambah gambar, kita klik tambah, kemudian gambar, klik dari foto, dan kita bisa mencari foto yang akan kita pasangkan. Di sini saya memasangkan foto anak-anak yang sedang bermain lompat tali.
kemudian dirapihkan sesuai dengan apa yang kita mau. Lanjut, kita menambahkan gambar lagi seperti cara yang di awal. Gambar kedua, saya menambahkan gambar anak-anak yang sedang senam. Rapihkan kembali. Kemudian saya menambahkan gambar kembali. Klik gambar dari foto, mencari gambar yang saya mau, yaitu gambar ketiga, gambar anak yang sedang berenang. Kita rapihkan sesuai yang kita mau, tempel di tempat yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan memberikan keterangan pada setiap gambar. Nah, di sini kita klik bagian untuk menulis teks. Lalu kita tuliskan teks apa yang akan kita ketik. Di sini saya akan mengetik lompat tali sesuai dengan ada yang di gambar pertama, di mana anak-anak sedang bermain lompat tali. Nah, kemudian teks tersebut bisa dirapihkan, posisinya disesuaikan dengan apa yang kita mau. Kita lakukan yang sama, yaitu membuat keterangan pada setiap gambar yang ada di slide 3 tersebut. Nah, untuk menambah teks kita bisa klik tambah, kemudian klik teks, lalu kita bisa mengetik teks sesuai dengan apa yang kita berikan di situ. Contohnya saya mengetik teks di gambar ketiga, yaitu gambar berenang. Lalu saya mengklik tambah kembali, kemudian mengklik teks, merapihkan posisi teks, disimpan di tempat yang ingin saya ketik. Lalu saya mengklik teks tersebut dan mengetik sebuah pertanyaan. Apakah kalian menyukai olahraga lompat tali? Kemudian saya menambahkan teksnya kembali dengan pertanyaan. Atau lebih senang dengan senam? Saya mengklik teks tersebut kembali dan menambahkan kembali teksnya. Bagaimana dengan berenang? Kalian suka olahraga apa? Sekian tutor dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Seperti inilah tutorial pembuatan slide ketiga. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat suatu bahan ajar olahraga yang saya buat di Google Slide. Yuk, simak cara pembuatannya. Jadi, aku udah nyiapin beberapa artikel manfaat dari setiap olahraga. Kita ubah dulu
judulnya saya tempel manfaat dari olahraga. Kemudian saya mengubah warna agar terlihat lebih kalem. Kalian bisa menyesuaikan dengan warna yang kalian suka. Kalau dirasa sudah cukup, kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan gambar. Di sini saya mengambil gambar ada seorang perempuan sedang melompat tali. Itu merupakan satu olahraga ya teman-teman. Kemudian disesuaikan ukurannya. Nah, ini udah pas ya teman-teman ukurannya. Kemudian saya memberikan nama sesuai dengan gambar yang tadi sudah saya tempel. Tadi kan gambar lompat tali. Ini tinggal saya tempel, kemudian saya salin. Kemudian saya tempel. Saya ubah format tulisannya. Di sini saya mengubah warnanya agar terlihat lebih terang. Saya mengambil warna merah rada muda ya teman-teman. Ini benar-benar disesuaikan dengan warna kesukaan kalian. Relatif ya teman-teman ini. Kemudian saya ubah-ubah sedikit. Kemudian tahap selanjutnya adalah di sini saya memberikan keterangan manfaat dari lompat tali. Di sini ada 5 manfaat. Ada banyak sih sebenarnya teman-teman, tapi saya ambil beberapa. Kemudian saya salin, kemudian saya tempel di Google Slide. Seperti biasa ya teman-teman, disesuaikan ukurannya, kemudian disesuaikan dengan warna yang kalian suka, terus pas-pasin. Kemudian di sini keterangannya saya memberikan warna orange tapi rada krem ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita lanjut ke tahap selanjutnya sama seperti yang pertama. Kita ambil gambarnya, kita pilih olahraga yang kita pilih. Di sini saya mengambil olahraga senam. Diubah ukurannya, disesuaikan. Baik teman-teman, jika dirasa sudah pas ukurannya, kemudian tahap selanjutnya adalah mengganti judulnya. Tadi merupakan gambar olahraga senam. Saya salin, kemudian saya tempel di bagian judul gambarnya teman-teman. Kemudian saya ubah ukurannya, warnanya, sesuai dengan apa yang kalian sukai. Sekarang saya akan memberikan keterangan manfaat dari olahraga senam. Saya kembali ke note, saya salin manfaatnya. Di sini ada 5 manfaat. Kemudian saya tempel. Kita kembali ke Google Slide. Kita tempel, kita ubah ukurannya biar pas dengan apa yang sedang kita jelaskan. Diubah warnanya. Di sini saya mengambil warna ungu. Lanjut ke gambar terakhir.
Sama pengerjaannya seperti yang pertama dan yang kedua. Kita tambah, kita pilih yang gambar, kemudian kita pilih gambar renang. Kita ubah ukurannya. Udah pas ya teman-teman, kemudian kita kembali ke note. Seperti biasa kita salin dan kita tempel di Google Slide. Untuk judul renangnya saya memilih warna hijau. Hijaunya rada pucat ya teman-teman. Kemudian saya kasih keterangannya. Di sini juga ada 5 manfaat dari renang. Saya salin kemudian ditempel di Google Slide. Kita ubah ukurannya sedikit biar sesuai dengan gambar yang kita jelaskan. Nah, untuk warnanya saya pengennya warna biru karena sesuai dengan warna air. Pada slide kelima Warna ini kita biru. bisa menambahkan materi berupa manfaat Nah, berolahraga. sudah cantik. Selanjutnya kita Nanti bisa bisa dapat mencari diubah terlebih kalau dahulu kalian contoh-contoh merasa gambar kurang puas. dari berolahraga Mungkin dengan itu format saja video PNG tutorial supaya dari pada saya. Google Slide Semoga bermanfaat. gambar bisa Sampai terlihat jumpa. rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lalu selanjutnya kita dapat merapikan template yang sudah ada dan menuliskan materi yang kita ingin masukkan kepada slide Google Slide. Cara untuk kita dapat memasukkan gambar yaitu dengan mengklik insert pada bagian atas Google Slide. Lalu pilihlah image dan pilihlah gambar sesuai dengan tempat kalian menyimpan gambar tersebut. Lalu kalian dapat merapikan gambar yang telah kalian masukkan ke G-Slide ataupun mengcrop dengan mengklik bagian atas berbentuk kotak pada G-Slide. Berikut merupakan contoh slide dengan gambar yang telah dimasukkan ke dalam slide. Setelah itu, kita dapat mengedit
tulisan yang ada di template sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menulis evaluasi hidup sehat atau evaluasi hari ini anak-anak akan melakukan praktek, yaitu melakukan kegiatan hidup sehat. Seperti yang pertama, melakukan olahraga. Yang kedua, membersihkan halaman rumah. Yang ketiga, menyiram tanaman. Yang keempat, makan makanan sehat. Selamat mengerjakan. Setelah itu, kita dapat merubah posisi tulisan kita selanjutnya. Kita juga dapat mengubah ukuran font, bentuk font, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba untuk mengubah font ya teman-teman. Di sini kita bisa mencari bentuk font yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya, kita juga dapat memilih ukuran font. Selain itu, di sini terdapat warna teks, warna sorotan, bentuk paragraf, dan juga bentuk lain yang dapat digunakan. Selanjutnya kita dapat mengubah posisi untuk judul di atas. Selanjutnya, kita dapat mengubah posisi sesuai apa yang kita inginkan.
Nah, untuk judulnya sendiri dapat kita ubah sesuai judul yang dibutuhkan. Kita dapat merubah ukuran font judul sesuai apa yang kita inginkan. Kita ubah juga bentuk paragraf. Selanjutnya kita dapat mengubah elemen-elemen yang terdapat pada template. Di sini kita dapat menambahkan gambar. Kita ambil dari foto, lalu masuk ke berkas, dan kita pilih gambar yang kita butuhkan. Di sini kita dapat merubah ukuran gambar. Lalu kita dapat menambahkan gambar kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita atur transparansinya sesuai yang kita mau. Dan kita dapat merubah posisi dari setiap gambar. Kita dapat merubah posisi gambar sesuai apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Jika posisi dan bentuk gambar sudah sesuai yang diinginkan, maka
template pun jadi dan sudah siap untuk digunakan.